Nah, yang menjadi poin adalah apakah ini menjadi sumber satu-satunya? Ini dari APBN, begitu ya. Ini sumber satu-satunya. Ketika kita melihat perluasan akses bantuan hukum, ketika kita melakukan konsolidasi antar kementerian, bukan menjadi pintu satu-satunya adalah dari yang melakukan pintu ya. Berangkas satu-satunya adalah Kemenkumham. Walaupun di sini di cover ada mediasi, ada drafting dokumen hukum begitu ya. Tapi Pak Anton, kita bisa berbicara di level kebijakan begitu ya, dengan Kabak atau dengan direktur juga begitu ya. Bagaimana konsiliator yang berasal dari organisasi pemberi bantuan hukum yang sudah terdeklarasikan dan sudah mengeluarkan APBN sekian ratus juta pastinya begitu ya, mungkin hampir 1 M karena ada 2 gelombang begini ya, karena memberangkatkan bapak dan ibu dari Balai Karimun begitu, ada dari Gorontalo begitu, ada dari Mataram dan lain-lainnya begitu ya. Jangan menjadi sia-sia begitu ya. Karena saya memahami ya bapak dan ibu, bagaimana kita menguatkan akses to justice. Iya betul apa yang disampaikan oleh Pak Bunyamin begitu ya. Memang sasarannya kita ke masyarakat. Sasaran saat ini, objek yang kita diskusikan ini adalah masyarakat, serikat pekerja. Tetapi mohon maaf ya, istilahnya prinsip saya, logika dan logistik itu harus seimbang. Begitu toh? Harus. Wajib itu. Ya, ref kedua ini. Ref kedua sudah. Pak, tapi pertanyaan saya tadi, ini kan menjadi penting, Pak. Bentar. Ref kedua dulu. Oh gitu. Dia bisa masuk. Masalahnya kita dibedakan, Pak. Ini konsiliator dengan LBH yang memang menangani yang sudah perkara-perkara perdata yang lainnya. Persoalannya adalah konsiliator ini kan kita jadi triparti. Ini yang harus bukan jadi pihak ketiga yang harus mendamaikan. Persoalannya adalah dia di tengah. Aturan di dalam Kementerian Hukum dan Hukum dan HAM ini dalam hal pemberian hukum untuk mendapatkan dana dari Kementerian Hukum dan HAM adalah syarat utama seperti Pak Banan bilang tadi adalah persoalan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Di satu sisi akan kita mendamaikan tadi adalah perusahaan ataupun seseorang dia mantan manajer dari perusahaan tambang yang emasnya di tangan mungkin terlalu banyak, dan satu sisi kita harus minta SKTM. Itulah yang jadi persoalan di sini, Pak. Itu yang maksudnya. Terima kasih Bapak. Saya mengurai karena terkait proses konsiliasi ini sebagai kegiatan kita sebagai konsiliator akan berbeda jauh dengan seperti halnya yang dilakukan pendampingan, drafting dan sebagainya terkait perkara yang selama ini kita tangani. Ini nanti ada korelasinya dengan Sitbankum. Sistemnya, Pak. Contoh, kalau peran kita sebagai konsiliator itu nggak bisa kita masuk langsung ke salah satu pihak, karena salah satu pihak itu nggak pernah akan mengenal konsiliator. Ini harus dipahami. Pasti dia akan merujuk kepada dinas dulu pada saat dia bertikai. Contoh perselisihan hak atau perselisihan kepentingan. Kan ini pasti antara serikat buruh dengan pengusaha atau serikat buruh dengan serikat buruh dalam satu perusahaan. Pasti dia akan masuknya ke dinas ketenagakerjaan di kabupaten kota terlebih dahulu. Nah, kalau dinas kabupaten kota yang nanti merujuk kita sebagai konsiliator untuk menjadi konsiliator pada perkara A, nah barulah di situ kita masuk. Artinya di sini seperti halnya di pengadilan, peran dinas adalah menetapkan surat penetapan. Harusnya seperti itu logikanya kalau kita kaitkan dengan sistem yang ada di Sitbankum Kumham. Karena nanti orang kanwil percuma kita kerjakan apapun, secara sistem nggak nyambung, pasti ketolak. Mau kita berkas apapun ketolak gitu loh.
Nah ini kan mengganti surat kuasa penetapan, contoh itu bisa dari dinasnya, karena perkara ini akan masuk dulu ke dinas, gitu loh. Nah kalau terkait SKTM, nggak mungkin juga yang kita tangani ini kedua belah pihak. Iya. Kalau kita surat kuasa dari salah satu pihak, artinya kita bukan berpihak. Sementara kita nggak boleh berpihak. Kita berada di tengah-tengah antara kepentingan buruh dengan kepentingan pengusaha. Kalau dia yang bertikai buruh dengan buruh, serikat buruh dengan serikat buruh di satu perusahaan, berarti kita kan nggak boleh. Contoh, kita nggak boleh berpihak SPSI, kita nggak boleh berpihak ke KSPI. Kan harus ada di tengah-tengah kalau mereka yang bertikai. Nah artinya nggak boleh namanya ada SKTM dari salah satu, surat kuasa dari salah satu, gitu loh. Nah ini pasti akan berbenturan dengan Sitbankum yang sudah ada. Karena Pak, sampai saat ini tanpa SKTM Sitbankum itu pasti ketolak. Tanpa identitas Sitbankum ketolak. Tanpa surat kuasa Ditolak. Pasti, Pak. Kuasa bisa diganti Pak tadi contoh. Penetapan. tadi. Iya. Saya juga kasih contoh penetapan dari dinas bisa pengganti lah surat kuasa. Tapi yang sulit ini identitas. Yang mau kita upload mana? Kan gitu. Karena ini atas nama lembaga, bukan orang. Gitu. SKTM siapa? Karena kedua belah pihak posisi kita masalahnya harus netral. Kalau sekarang Ini juga yang bisa lewat dinas. nggak bisa Pak, karena mewakili dua belah pihak itu loh maksud saya. Kalau Maksudnya ini pengusaha akan, itu. Ntar dulu Pak, bentar. Ini akan berbenturan dengan sistem yang sudah Kita makan berjalan ketolak, tadi. Pak. Kebetulan. Ketolak sistemnya. Iya. Jadi bukan masalah nominal atau bagaimana, enggak. Kalau terkait ini yang masih mungkin cuma drafting. Mediasi nggak mungkin. Cuma satu-satunya di antara komposisi ini drafting saja terkait dengan kegiatan konsiliator. Itu Pak, kira-kira dari saya. Cukup Pak? Cukup. Pak siapa? Pinca Hariman, Pos Baku Madin, Kabupaten Tangerang, Pak. Wah, ini Pos Baku Madin. Memang aura kalau Pos Baku Madin seperti ini. Karena bapak-bapak ini MAD semua. Magister advokat ya. Master lah. Master advokat. Ya, jadi bapak-bapak, apa yang disampaikan tadi sebenarnya terjawab oleh bapak-bapak sendiri. Seperti itu. Hal itu yang kita pikirkan, yang kita konsolidasikan antara Kemenkumham dengan Kemenaker. betul Pak. Begitu Pak. Begitu. Karena yang saat ini sudah berjalan, begitu ya. Mereka yang melakukan mediasi, begitu ya. Itu sesuai dengan konsep yang jalan, begitu ya, saat ini, begitu ya. Nah, ketika konsiliator ini kan baru ada permennya sendiri, Permenaker ya, Pak Anton ya. Iya. Permenakernya ini baru diteken 2024 ya. Tahun 14. 2006. Bukan yang untuk apa namanya pelatihan ini. Oh, pelatihan. Oh iya. Ya, pelatihan ini kan melibatkan apa namanya Bapak Dadi itu kan juga baru seperti itu. Ketika ada pelibatan SDM begitu kan, ketika ada pelibatan unsur tertentu begitu kan harus ada penyesuaian terhadap unsur itu gitu. Iklimnya kan menjadi berbeda gitu. Seperti itu. Nah, ini yang dilakukan konsolidasinya begitu. Saya menganalogikan yang saat ini itu seperti pengganti surat kuasa saat ini kan boleh dengan adanya penetapan pengadilan kan gitu. Iya. Ketika sudah ada penetapan pengadilan kan semua apa namanya tahun 2016-17 itu pedoman kepala BPHN itu kan kita rubah. Betul. Kan begitu. Ya, nah, untuk yang di sini pun begitu ya. Itu bisa dengan mudah saja kita rubah, Pak. Yes. Kan begitu, Pak. Yes. Ya kan? Iya. Dalam hal penyelesaian perkara hubungan industrial, ya, untuk jenis kegiatan dengan konsiliasi atau sejenisnya, ya,
dapat dilakukan pengecualian surat kuasa berupa apa? Penetapan dari dinas begitu ya. Sama seperti mediator, Pak. Mediator di pengadilan negeri agama itu ada dua unsur, Pak. Mediator hakim dan mediator non hakim. Ya. Ketika seseorang, salah satu pihak atau kedua belah pihak menyepakati kita mendaftarkan perdamaian kita itu di pengadilan, begitu ya. Pengadilan itu menunjuk, ya, mau yang mediator hakim atau mediator non hakim. Biasanya mediator non hakim. Begitu. Itu siapa saja, ya kita juga, Pak. Begitu. Itu sudah kita kuatkan juga di Mahkamah Agung untuk peran-peran pihak, begitu. Nah, yang menetapkan siapa? Pengadilan, Pak. Begitu. Tetapi, ya, tadi saya bilang, kami bisa saja merubah, begitu ya, menyesuaikan dengan hal ini. Tetapi apakah kuncinya adalah, ya ini ref ketiga nih, Pak. Iya. Kuncinya adalah apakah berangkasnya satu-satunya adalah Kemenkumham? Nah, itu ya. tadi kan Pak ya. Ini kan Pak. Itu. Pertanyaan saya tadi kan itu Pak. Itu persoalannya. Ini udah mau ref 3 kan? Permen 18 tadi. Makanya Pak. Yang ke situ. Makanya itulah pertanyaan saya tadi Pak, di pasal 3 dalam Kementerian Hukum apa Kementerian Tenaga Kerja. Ada. Sebentar Ibu. Bentar Bu Pak. yang penting cair. Cairnya ini yang dari mana? Itu yang persoalannya. Jadi, ya, jangan jadikan, ya, kami selalu ketika kenapa Bahu Desa kita sudah diskusi dari awal tahun 2024. Program tersebut sampai menteri desanya itu diganti, seluruh staf khususnya juga diganti, direkturnya pun juga berganti, kita langsung konsolidasikan di awal kembali. Kenapa Bahu Desa itu agak belum berlanjut mulus begitu ya? Karena mereka menggunakan advokat-advokat yang dari organisasi bantuan hukum, begitu ya. Karena Permendagri itu, karena baru ada temuan-temuan di desa itu ketika bekerja sama untuk berkaitan dengan bantuan hukum orang miskin, masyarakat mereka tidak menggunakan LBH terakreditasi, begitu. Itu ada temuan dari inspektoratnya, begitu ya. Dan mengembalikan itu semua desa-desa. Maka dari itu Bahu Desa mengarahkan kepada LBH yang sudah LBH yang sudah terakreditasi, begitu. Iya. Ya, tetapi poinnya adalah mereka meminta anggaran satu-satunya itu adalah dari Kementerian Hukum dan HAM. Kita bilang tidak, begitu. Nggak bisa. Anggaran dana desa itu ada beberapa poin, begitu ya. Iya. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, tetapi pembangunan masyarakat, begitu. Salah satunya adalah bidang hukum, begitu. Nah itu yang sedang kita kuatkan bergennya di sana, begitu. Sama Sebagian sudah seperti, berjalan itu Pak. ya, Sebagian sudah bisa berjalan. ya, belum. Masih komitmen seperti itu. Sudah ada Pak, tapi baru ada temuan kemarin saya dari Sukabumi Pak. Begitu, ada temuan 85 kades begitu. Nah, menjadi saksi ahli saya sudah masuk pengadilan. Sampai mana bisa? Ini saksi ahli. Ya, jadi potong-potong. Berangkas Pak, berangkas. Nah, oh ya, tidak perlu menjadi satu-satunya seperti itu. Berangkas. Dengan Kemen Desa itu demikian. Begitu. Kalau dengan pengadilan negeri, Mahkamah Agung, begitu ya, mereka ada anggaran tersendiri Iya di betul. pengadilan negerinya, begitu. Ya, untuk mediatornya, begitu. Dan dari kedua belah pihak pun juga ada ketentuan dipersilakan untuk fee dan lain-lainnya, begitu ya. Ya, kita ngomong tugas saja Pak ya. Iya, siap. Sama-sama kita advokator. Gitu. Nah, lalu dengan Kemenaker. Kementerian Koperasi pun juga demikian, begitu. Kementerian Koperasi ketika pemesan ada perintah dari peraturan pemerintah nomor sekian tentang pelaksanaan cipta kerja dalam perlindungan hukum, begitu. Silakan Pak, begitu. Bapak tidak perlu lagi karena ada arahan dari pimpinan untuk tidak melakukan verifikasi dan akreditasi, begitu ya. Karena kewenangan itu ada di Kementerian Hukum dan HAM, begitu ya.
Jadi pakai saja yang ada di sana. Karena pelaksanaannya, prosesnya semuanya itu membutuhkan biaya yang besar. Begitu seperti yang dilakukan oleh Kemenkumham. APBN biar menjadi satu saja untuk proses terakreditasinya sebuah organisasi bantuan hukum gitu. Tetapi untuk pelaksanaannya sumber daya anggarannya jangan menjadi satu-satunya di Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Begitu. Berangkasnya. Ya, sama seperti di PP-nya Kemenko KMI itu juga turun ke peraturan daerah sebenarnya. Peraturan daerah mengenai bantuan hukum begitu ya untuk APBD di provinsi maupun di kabupaten kota ya oleh biro hukum atau bagian hukum itu menganggarkan sendiri, bukan dia tetap minta ke kantor wilayah Kemenkumham. Betul. Anggarannya tersendiri. Karena apa, jenis Yahudi, Pak. pekerjaannya itu berbeda. Betul. Betul. Orangnya itu pun juga berbeda. Ya. Di situ, Betul. gitu kan? Betul. Asal jangan tadi ada dualisme double payment begitu. Ya, orang yang sama. Tiga orang yang sama atas kasus yang sama begitu ya. Di di Kemenaker juga di sini juga. Boleh aja. Gitu. Asal jangan double. Ya Bu. Siapa tuh? Korupsi ya kalau di Korupsi. Ibu dari Jogja kalau nggak salah. Ibu belum absen tadi Bu. Katakan diri dulu. Kenalkan diri. Apa Pak? Menyerahkan diri dulu. Perkenalkan diri dulu. Oh perkenalkan diri. Saya nyerahkan diri. Itu besok kita. Karena masuk ref ini serius kita. Oh, siap. Oh iya. Terus ini. Siap bekerja Pak. Begitu. Sebentar Pak. Bentar. Ini lagi ref nih. Kasihnya ref. Terus Pak. Terus. Nah, juga dengan Kemenaker ini Ya. juga seperti itu begitu ya. Iya, Bagaimana? Ya, karena ini entitasnya khusus Pak. Betul. Ya, entitasnya khusus. Konsiliator. Apakah konsiliator itu membedakan antara penerimanya itu orang tidak mampu atau orang mampu? Gitu. Itu yang jadi Serikat persoalan. pekerja mampu dan serikat pekerja yang masuk kategori yang tidak mampu. Oh, Gitu. yes. Itu, gitu ya. Di Karawang itu banyak sekali serikat pekerja. Gitu. Apakah mereka dipandang sebagai mampu atau tidak? Mampu lah. Berbeda sana atau tidak? Kalau serikat mampu. Ya. Mampu lah. Kalau serikat mampu. Ada iuran. Iuran. Ada iuran. Iya, mampu lah. Ya. Terus segasnya Pak. Apa biar dulu sudah selesai. Ya sebentar dulu. Lagi gas nih. Kalau serikat pekerja, ya, serikat pekerja PT Antam, TBK. Itu kan. Serikat pekerja PT Wika, Ah. TBK, gitu ya. Atau yang swasta itu apa itu? Gitu ya. Banyak juga mereka itu serikat pekerja, kan mereka masuk ke dalam serikat pekerja. Iya. Begitu kan? Seperti itu. Tetapi ada juga memang perusahaan-perusahaan yang serikat pekerjanya itu masuk ke dalam kategori yang tidak mampu. Begitu. Ada nggak kriteria itu Pak Anton? Begitu kan? Dari Kemenaker. Jangan marah. Nangis. Kita jangan konsepkan bahwa serikat pekerja itu adalah orang mampu semua. Iya, betul. Ada kriteria mereka itu yang tidak mampu. Betul. Misalkan mereka terkena PHK, Iya. begitu. Iya. Terkena hal tertentu. Mereka kan ada levelingnya. Iya. Serikat pekerja itu semua dikatakan serikat pekerja. Ternyata ada levelingnya. Mereka yang berada di Di perusahaan aja. garis paling bawah, begitu ya. Nah, itu jadi gini, kalau di standar layanan bantuan hukum Permen 4 2021, organisasi pemberi bantuan hukum itu memiliki kewenangan assessment. Ya, bisa menyatakan ini termasuk orang mampu atau tidak. Ini anggota serikat pekerja yang mampu atau tidak. Gitu. Bisa saja mereka masuk ke dalam kriteria penerima bantuan hukum. Karena beberapa ya organisasi pemberi bantuan hukum kita yang menyelesaikan sengketa, penyelesaian hubungan industrial, begitu ya, itu mengakses bantuan hukum dan dieksekusi juga. Ya, nah cuma, gitu, kuncinya tadi Pak,
apakah satu-satunya ya sumber daya anggaran dari berangkasnya Kemenkumham seperti itu. Sedangkan tadi yang Bapak Ibu sampaikan begitu ya, dan sebenarnya saya sudah ada masuk begitu ya dari kantor wilayah begitu ya, masuk ke saya juga begitu ya. Mohon dilakukan konsolidasi kebijakan antara Kemenkumham dengan Kemenaker begitu ya. Bilang ini teman-teman kantor wilayah tahu dari mana begitu ya. Ya tidak lain dan tidak bukan, saya bisa nebak udah di salah satu yang hadir di sini juga begitu kan. Iya terus. Ya. Jadi prinsipnya adalah begitu ya. Kami ketika mengizinkan organisasi pemberi bantuan hukum kita masuk ke Kementerian Desa gitu ya. Bukan bermaksud otoriter, masuk ke Kementerian Desa, masuk ke dalam Kementerian Koperasi UMKM gitu ya, masuk ke pengadilan-pengadilan gitu ya, masuk ke saat ini ke Kemenaker Trans gitu ya. Itu ya dengan sumber daya anggaran yang disiapkan juga begitu ya. Begitu. Kalaupun misalkan dengan sumber daya yang sudah ada di kita, gitu ya, prinsipnya tidak boleh double payment, ya. Tetapi walaupun tidak double payment, jangan satu-satunya itu, saya ulangi lagi, jangan satu-satunya itu dari sumber daya anggaran kita. Karena apa? Karena perluasan akses to justice, gitu ya. Anggaran bantuan hukum dibandingkan dengan jumlah perkara yang begitu banyak luar biasa, begitu ya. Tadi yang saya bilang bukan bermaksud kita otoriter. Filosofis dan sosiologisnya adalah belum tercover seluruh penyelesaian perkara untuk orang yang membutuhkan bantuan. Karena anggaran bantuan hukum saat ini, ya, untuk kasus pidana saja itu baru mengcover 25%, ya. Tahanan warga binaan yang tidak mampu di lapas dan di rutan begitu. Untuk kasus perdata pun juga demikian, baru hanya sekian persen, belum 100% begitu. Masih banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan hukum belum tercover. Oke, walaupun ada pro bono dalam pasal 22 ya Undang-Undang Advokat 18/2003 begitu ya. Tetapi ya negara perlu hadir juga di sana. Bagaimana berkolaborasinya seperti itu, gitu ya. Karena di dalam poin ke-7 Astacita Presiden Prabowo mengatakan adanya reformasi hukum. Inilah yang disampaikan oleh teman-teman Kemenaker terhadap diskusi ini, kegiatan ini termasuk mendorong reformasi hukum dalam hal apa? Sengketa industrial seperti itu. Reformasinya melalui apa? Begitu ya. Para advokat-advokat yang sudah ada yang berlisensi pemerintah begitu ya, untuk digayu dirangkul seperti itu begitu ya, untuk sama-sama gitu. Tetapi prinsipnya itu ya, perusahaan itu profit begitu kan. Kenapa dia melakukan PHK? Pasti optimalisasi optimalisasi biaya, optimalisasi anggaran, optimalisasi modal, efisiensi anggaran yang ada di perusahaan tersebut begitu ya. Karena untuk apa? Untuk profit bisa lebih tinggi gitu. Lalu ada pihak yang dirugikan seperti itu. Ya. Maka dari itu adanya pertimbangan ya, adanya kehadiran negara untuk logika dan logistik hingga seimbang seperti itu. Jadi kami mohon sabar dulu. Lakukan dengan sumber daya yang ada dulu begitu ya. SDM-nya dibentuk dulu oleh Kemenaker gitu ya, sebagai konsiliator begitu ya.
apa yang menjadi bagian dari di sini gitu ya, yang saat ini ada di aturan di kita gitu ya, ini biar dijalankan dulu menyesuaikan dengan yang ada dulu begitu ya. Nanti pelan-pelan, ya semoga nggak pelan-pelan ya, kita running begitu ya. Saya, Pak Anton, Pak Januar dan tim begitu ya untuk mengkonsolidasikan kebijakan untuk khusus hubungan industrial. Karena itu memang dari dulu yang saya pikirkan begitu ya. Ketika saya mengambil S2 begitu ya, berdiskusi dengan dosen tenaga kerjaan, kebetulan lawyer juga begitu ya. Pak, untuk penyelesaian hubungan industrial ini berapa Pak sebenarnya begitu ya? Kalau saya minimal 25 sampai 50. Mantap Pak Bangsa. Iya terus. Mantap Pak Bangsa. Minimal di 25 sampai 50 begitu. Thank you ya. Proyek. Terima kasih Pak Bangsa. Tetapi kan kita kembalikan lagi ya kepada kemampuan negara. Sama seperti bantuan hukum di sini, kita sesuaikan kembali begitu ya. Nah di Kemenaker pun juga nanti kami lakukan konsolidasi. Karena biayanya kan jasa konsultan begitu ya Pak Anton ya, mata anggarannya begitu. Iya. Ini Pak begini, Sebentar. Bentar, terus saja. Nanti dulu. Lagi asik. Mata anggarannya itu tertuang dalam Permen Naker tadi. Iya. Kita perlu review lagi apakah itu sudah dicabut atau belum. Gitu. Belum. Jika itu belum dicabut berarti kan masih ada di sana. masih Ketika masih ada di sana berarti kan Itu dipakai. Pelaksanaannya itu ya, ini kan ada hubungannya dengan kepala dinas ketenagakerjaan yang ada di provinsi. Itu maupun dia, di Pak. kabupaten, Itu. kota seperti itu. Nah, apakah ini anggaran satu-satunya itu ada di Kemenaker? Untuk Kemenaker menurunkan anggaran tersebut di dinas ya, atau di dinasnya langsung yang langsung menganggarkannya begitu ya. Sama seperti kami dengan kantor wilayah dan juga Iya. hukum. Betul. Bagaimana Kementerian Hukum dan HAM ya memberikan penguatan kepada Biro Hukum provinsi maupun bagian hukum kabupaten kota untuk menyelenggarakan pemberian bantuan hukum melalui perda di level provinsi dan di kabupaten kota begitu ya. Nah ini bagaimana di pusat begitu ya, antara Kemenaker lalu ada Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan masukan ya dan dorongan kepada seluruh dinas baik provinsi maupun kabupaten kota mengeksekusi program ini seperti itu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum. Jadi begini Pak, belum Pak. Ibaratnya begini Pak. Ibaratnya begini Pak. Karena ini sudah masuk di klimaks nih. Sudah nggak masuk lagi foreplay. Persoalannya adalah ini, mohon maaf Pak Anton ya. Ibaratnya Kemenaker Trans ini cuci tangan tentang aturan. Betul. Ya. Ibaratnya kita dipanggil sebagai Saya nggak duduk sini, Pak. Oh ya. Ini yang bagus gitu loh. Ibaratnya begini. Ini aturan itu sampai saat ini kan ini masih belum dicabut, ya. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 18 tahun 2014 itu masih belum dicabut. Pasal 3 secara terang benderang di situ disebutkan biaya honorarium tentang konsiliator. Itu ada 3.500.000. Sehingga kenapa hari ini saya lihat 1 juta. Kemenaker panggil nih partnernya dari Kementerian Hukum dan HAM, seakan-akan ini mau cuci tangan nih barang. Mau lari nih barang gitu kan. Sedikit Pak. Bentar, sebentar, ini mau klimaks. Sudah mau keluar nih barang. Sebentar. Sehingga kemarin itu ketika Pak Anton kita ibaratnya gini, kita diundang dari daerah-daerah sengaja memang dari pos bakum karena gini nih, mengharapkan dana prodeo. Ya, padahal di dalam kita diundang sebagai konsiliator, nih barang baru nih bagi kami gitu kan. Harusnya ada anggarannya, dan anggaran ini kan selama ini kan hanya dikuasai oleh mediator yang notabene adalah PNS yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Padahal di dalam aturan sebagai mediator maka harus menunjuk konsiliator.
Dan anggaran konsiliator itu jelas di dalam pasal 3 tadi. Sehingga kita nggak perlu harus undang yang namanya Kementerian Hukum dan HAM di sini, karena beda nantinya seperti yang teman saya tadi sampaikan. Sistem nantinya akan berbeda nantinya dengan ini gitu loh. Itu yang maksudnya. Makanya itu yang, mohon maaf Pak, seakan-akan dari Kementerian Tenaga Kerja ini cuci tangan nih, nggak ada anggarannya, padahal ada aturan menterinya yang menyatakan penyelesaian tentang honorarium daripada konsiliator itu 3.500.000. Demikian. Cukup nggak kira-kira? Cukup nggak? Cukup angka. Boleh? Masukan Pak. Jadi mohon dipertimbangkan Pak. Undang-Undang nomor 2 mengenai hubungan industrial itu disebutkan di pasal 4 Pak, ayat 3. Setelah menerima pencatatan dari salah satu para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase. Artinya kedua belah pihak harus sepakat, mau si A atau si B jadi konsiliatornya, ya kan? Betul. Artinya kedua belah pihak di sini ada pengusaha maupun ada pekerja kalau dia pemutusan hubungan kerja atau serikat pekerja. Nah, artinya ada salah satu pihak yang memilih seorang konsiliator yang bukan orang tidak mampu. Betul. Permasalahannya itu Pak. Iya. Itu masukan aja Pak. Terima kasih. Wah, betul sekali. Gitu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Terima kasih kepada kawan semuanya. Sebutan namanya. Oh ya, nama saya Zulfar Enoudin. Saya dari Aceh. Jauh sekali. Dari mana? Objek apa? Yang pertama kita lihat kawan-kawan ini ya terkontaminasi. Mantap. Ya, terkontaminasi karena selama ini di LBH. Ini harus dilihat. Posisi ini yang membuat pelatihan Kemenaker. Hari ini memang pematerinya dari BPHN. Dan jangan diadu-adu. Itu satu. Kalau memang aturan yang ada juga, kan konsiliator kan berbeda. Dah, mengingat yang dibacakan oleh peraturan Kemenaker yang dibaca oleh Bapak Sabisa tadi, itu hanya belum katam dibaca. Dah, setiap aturan dibaca itu harus habis. Nah, biar tidak salah fokus. Kenapa? Yang dibaca cuma honornya. Nah, akhirnya mencak-mencak lah. Coba baca sebenarnya. Itu ambil uangnya. Kalau memang sudah selesai, silakan mengajukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten setempat. Tidak ada kerja. Makanya setiap baca harus minta. Tidak salah nyambung. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia bantahan juga sama Bapak nih. Ya. Jadi saya ini berterima kasih dengan Pak Aceh. Pak siapa Pak? Iya. Pak siapa? Zulfa. Pak Zulfa. Karena itu yang saya pikirkan. Bicara begitu. Ya jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah terjawab. Sebentar. Tidak terjawab, Dari Pak. Pak Zulham tadi begitu. Jangan nanti Pak Zulham diamuk. Tidak terjawab. Ramai sabar. Tidak terjawab nih barang, Pak. Jadi begini, apa namanya? Teman-teman